Halo Kak, apa Halo Ibu, kabar? baik. Ini Bu, saya mau menyampaikan laporan perkembangan anak-anak posyandu. Bayi Gimana Kak? balitanya baik banget hasilnya. Berat Gimana Kak? badannya, Oh tinggi mana? badannya, lingkarnya sesuai semua sama umurnya. Oh Jadi apa nggak ya? ada indikasi stunting. Iya. Oh iya ternyata kalau dilihat nggak ada yang stunting ya Kak? Nggak ada, sehat semua. Oh gini Kak, coba. Mungkin ada sebagian yang belum tahu dan paham apa itu stunting Kak. Ya sih, memang ada beberapa masyarakat yang masih belum mengerti. Jadi stunting itu adalah gagal tumbuh pada anak. Oh gagal tumbuh. Hmm. Faktor penyebabnya apa kok bisa stunting Kak? Faktor penyebabnya itu bisa karena kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi kronis ini dimulai dari 1.000 hari pertama kehidupan. Jadi selama ini kan taunya tuh setelah lahir aja nih anak kasih makan yang banyak gitu. Padahal itu dimulai pada saat ibu diketahui hamil sampai dengan anak lahir usia 2 tahun. Itu yang harus diperhatikan asupan gizinya supaya tidak terjadi stunting. Kemudian yang kedua itu bisa juga karena paparan infeksi. Infeksi yang kronis contohnya kayak TBC kronis, kemudian diare yang sering sekali terjadi pada anak-anak, terus ada sakit campak Oh gitu. seperti itu. Oke. Setelah kita tahu ya apa itu stunting dan faktor penyebabnya, kakak bisa nggak bagaimana anak itu dikatakan punya stunting atau dikatakan anak itu stunting gitu? Oh, ciri-cirinya ya Bu Iya. ya. Jadi ciri-ciri anak-anak stunting itu pertama waktu lahir berat badannya itu di bawah atau rendah. Kemudian pada saat perkembangannya itu lambat sekali naik berat badannya, lambat tinggi badannya juga, kemampuan kognitifnya lambat, kemampuan motoriknya juga lambat, dan yang lebih mempengaruhi nanti setelah anak itu dewasa, maka itu akan menyebabkan anak gampang sekali terkena penyakit tidak Oh, menular. kasihan sekali ya kak. Ternyata stunting itu dia udah terlambat sampai dewasa pun masih beresiko ya. Iya, betul betul banget itu Oke, Ibu. oke kak. Ngomong-ngomong, stunting itu apa bisa dicegah ya? Bisa banget dicegah. Jadi stunting ini bisa dicegah dengan cara A B C D E. Wah, ternyata ada huruf A, B, C, D, E. Emang ada Iya. pesan-pesannya itu kak? Oh, ada Bu. Jadi Oh, A B C D E itu hanya untuk kita gampang mengingat ya Bu, bahwa stunting itu bisa dicegah dengan A B C D E. Pertama yang A. A itu adalah aktif minum tablet penambah darah. oh, itu Ini dimulai dari kapan tuh? nah, Tuh. bener banget tuh. Itu dimulai dari anak mulai masuk masa remaja. Masa Terutama menstruasi ya, iya, terutama yang perempuan ini persiapan. karena apa? Iya. Karena itu mempersiapkan anak-anak ini untuk saat dia hamil nanti. Itu usia produktif ya. Betul. Nah, terus yang B. B ini adalah bumil atau ibu hamil. Ya, dia mereka harus teratur tuh periksa kehamilannya minimal 6 kali selama Oh kehamilan. gitu, nggak boleh. Aku hamil, nggak usah periksa gitu, nggak bisa ya kak ya. Bisa, tetap harus ada yang memeriksa supaya Gitu. anak kandungan yang dikandung itu sehat, ibunya juga sehat. Oke, mantap. Terus yang C apa itu kak? Nah, C. kalau yang C itu adalah cukup konsumsi protein hewani. Jadi banyak ya hewan itu kan hewan ya, contohnya ikan, daging, Ada ayam, telur ya. telur, Oh iya. gitu. Bisa juga sih sebenarnya nabati, tapi dalam masa pertumbuhan sebaiknya juga ada yang Protein hewani. hewani protein. Oke kak, yang D apa ya kak? Kalau yang D itu kita harus rajin tuh datang ke posyandu sebulan sekali. Tujuannya apa kak? Tujuannya dengan kita datang ke posyandu, anak itu mulai dari ibu hamil ya, ibu hamil juga dikontrol, Iya. kan diukur lengannya, kemudian anak lahir masih bayi diukur berat badannya setiap bulan ada kenaikan atau tidak. Jadi kita bisa memantau pertumbuhan dan perkembangan anak ini secara teratur. Kemudian juga di situ dilakukan imunisasi dasar. Oh, kenapa ya semua balita harus memperoleh imunisasi dasar? Karena imunisasi dasar ini membuat tubuh anak itu mempunyai imun yang kuat sehingga bisa mendukung tidak terjadinya stunting. Oh gitu, jadi mendukung tumbuh kembang anak ya. Betul. Oke kak, yang E apa itu yang Nah, terakhir? yang terakhir ini perlu diingat untuk ibu-ibu yang baru melahirkan, yaitu
ASI eksklusif ASI selama 6 bulan. Oh, berarti nggak boleh Diawali- dicampur-campur ya, Kak, ya? Betul, diawali dengan inisiasi menyusui dini tuh. Pada waktu betul. ibu-ibu hamil itu biasanya dikasih tahu nanti bagaimana memproduksi ASI yang banyak, gitu. yang berkualitas Iya. untuk anak-anaknya. Kemudian setelah melahirkan itu harus diberi 6 bulan tanpa ada pencampuran dari makanan apapun selain ASI. Oh gitu. Seperti itu, Terus Bu. berikutnya apa itu, Kak? Ada. Nah, itu apa namanya, kita juga harus menjaga lingkungan. Selain Oh. ABCDE itu, lingkungan juga berperan penting, terutama lingkungan yang bersih. Iya, iya. Makanya harus kita melaksanakan PHBS. Oh, PHBS itu Iya, apa, Kak? PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Dimulai dari keluarga inti, kemudian lingkungan. Oh, berarti kita tidak cuek dengan lingkungan kita ya, Kak ya. Iya, betul. Harus selalu menjaga kebersihan, baik kebersihan makanan, kebersihan tempat tinggal, Iya. dan lingkungan pasti ya. Iya, tentunya seperti itu untuk mendukung semuanya. Jadi benar-benar stunting itu bisa bebas lah di negara kita ini. Jadi, Untuk anak-anak yang Oke. sehat. Oke, jadi untuk menjadi generasi yang sehat dan cerdas, bebas stunting itu apa yang perlu diingat, Kak? Kita harus mengingat A, B, C, D, E. Waduh. Ditambah lagi dengan PHBS. PHBS. Alhamdulillah.